Pernah nggak sih mobil atau motor Anda tiba-tiba berbet terus mogok? Nggak lama setelah ngisi bensin? Kalau pernah, Anda nggak sendirian. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas soal masalah yang udah jadi momok buat banyak pengendara di Indonesia. Kendaraan rusak gara-gara bahan bakar. Pengalaman yang bikin jengkel banget kayak gini kan? Nah, ini yang jadi pemicu obrolan kita. Karena, jujur aja, ini tuh bukan sekedar lagi apes. Ini tuh gejala dari masalah yang jauh lebih besar. Dan ternyata, kejadiannya berulang terus. Oke, jadi kita akan telusuri bareng-bareng nih. Mulai dari kasus mogok massal yang terjadi lagi dan lagi, kita lihat jejak kasusnya dari dulu, terus kita cari tahu apa sih dua biang keladi utamanya. Kita juga akan lihat gimana siklus responsnya yang itu-itu aja, sampai akhirnya kita bahas soal krisis kepercayaan publik dan bertanya, jangan-jangan ini masalah sistemik. Oke, kita mulai dari yang pertama. Penting banget nih buat kita sadari kalau kasus mogok massal abis ngisi bensin itu bukan kejadian sekali dua kali aja. Ini udah jadi semacam fenomena yang terjadi di banyak daerah. Jadi dampaknya itu macem-macem ya. Mulai dari yang sepele kayak mesinnya jadi ngeden atau tersendat, sampai yang paling parah, mesinnya rusak total. Wah, kalau udah gini kan biayanya bisa gede banget. Jelas ini kerugian yang signifikan buat kita-kita sebagai konsumen. Nah, buat buktiin kalau ini bukan masalah kemarin sore, yuk kita coba mundur sedikit dan lihat jejak kasus-kasus yang pernah tercatat selama beberapa tahun ke belakang. Lihat deh, polanya kelihatan jelas banget. Mulai dari tahun 2016 di Cibubur, di mana BBM-nya terkontaminasi air sampai 90%. Gila kan? Terus lanjut di 2023 di Karawang, Pertalite kecampur air hujan gara-gara tangki SPBU-nya bocor. Di 2024 Bekasi, lebih parah lagi. Pertalite sengaja dicampur air sama awak mobil tangki. Lanjut 2025 di Jawa Timur dan Bali, keluhan yang sama terus bermunculan. Jadi ini bukan cuma 1-2 tempat, tapi menyebar di seluruh Indonesia dan penyebabnya macam-macam. Ada yang lalai, ada yang sengaja. Terus pertanyaannya, apa sih sebetulnya biang kerok dari semua ini? Nah, setelah ditelusuri, ternyata ada dua penyebab utama yang kayaknya jadi tersangka di hampir setiap kasus. Oke, jadi kita bisa bagi jadi dua nih. Yang pertama, itu karena kontaminasi air yang bisa dibilang nggak disengaja. Biasanya karena masalah infrastruktur. Nah, yang kedua, ini yang lebih parah, yaitu pengoplosan yang disengaja. Ini udah masuk ranah kriminal, tujuannya ya buat cari untung. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya, soal kontaminasi air. Gimana sih kok bisa BBM kecampur air? Nah, ini bisa terjadi karena beberapa hal. Pertama, tangki di SPBU itu kan di bawah tanah. Kalau bocor, air hujan bisa merembes masuk. Kedua, bisa juga masalahnya udah dari deponya. Jadi sebelum diangkut ke SPBU, udah terkontaminasi. Dan yang ketiga, ini yang kadang nggak kepikiran, yaitu proses kondensasi atau pengembunan di dalam tangki penyimpanan itu sendiri. Kelihatannya sepele ya, tapi dampaknya itu loh bikin pusing. Nah, sekarang kita masuk ke penyebab kedua, yang ini benar-benar bikin geram. Pengoplosan. Ini bukan lagi kelalaian, tapi murni kesengajaan. Motifnya jelas, buat nambah volume bensin secara ilegal biar untungnya makin gede. Caranya yaitu dicampur sama zat yang lebih murah, kayak air atau bahkan solar. Pelakunya pun macam-macam, bisa oknum awak mobil tangki sampai sindikat yang lebih terorganisir. Yang menarik, setiap kali ada kejadian kayak gini, respons atau penanganannya itu kayak punya pola yang sama terus. Kayak siklus yang berulang. Dan sayangnya, seringkali nggak bener-bener nyelesain masalah sampai ke akarnya. Coba deh kita lihat siklusnya. Pertama, jelas konsumen yang rugi harus bayar mahal buat perbaikan. Terus, biasanya SPBU yang kena kasus bakal nawarin kompensasi, ya ganti rugi biaya perbaikan lah. Abis itu pihak berwenang, Pertamina misalnya, bakal investigasi, ambil sampel, dan SPBU-nya ditutup sementara. Tapi ujung-ujungnya apa? Nggak lama kemudian, masalah yang sama muncul lagi di tempat lain. Gitu terus. Kayak cuma pemadam kebakaran aja, bukan nyari solusi permanen. Poin ini juga disorot sama anggota Dewan, Pak Mufti Anam. Beliau bilang membangun bengkel sebagai bentuk tanggung jawab tidak akan menyelesaikan masalah jika mutu bahan bakar itu sendiri tidak dibenahi. Nah ini kan intinya banget, ganti rugi perbaikan itu penting, tapi kalau sumber masalahnya, yaitu kualitas BBM-nya, nggak diperbaiki, ya sama aja bohong kan? Nah, karena kejadian ini berulang terus, ya wajar aja kalau akhirnya kepercayaan masyarakat jadi terkikis. Ini bukan lagi soal teknis, tapi sudah jadi krisis kepercayaan.
Ini bukan cuma asumsi loh, ada survei yang nunjukin kalau mayoritas publik, tepatnya 56,8%, itu udah nggak percaya lagi sama kualitas BBM Pertamina. Angkanya lebih dari setengah, ini serius banget. Kalau kita intip di media sosial, wah lebih parah lagi. Dari analisis sentimen, ternyata 88,6% obrolan soal kualitas BBM Pertamina itu isinya negatif. Isinya ya keluhan-keluhan, mulai dari mesin yang jadi loyo, sampai ngerasa bensinnya jadi lebih boros. Hampir 90% loh. Contoh paling nyata dari krisis kepercayaan ini ada di kasus Samarinda. Lihat deh tabel ini. Menurut hasil tes internal Pertamina, BBM-nya dibilang memenuhi standar. Tapi, begitu Pemkot Samarinda melakukan tes independen, hasilnya beda jauh. BBM-nya dinyatakan nggak memenuhi standar. Kadar RON-nya di bawah yang seharusnya. Dan malah ditemukan ada kontaminan kayak timbal, air, sampai plastik. Lah kok bisa beda gini hasilnya? Ini kan yang bikin publik makin bingung dan nggak percaya. Dari semua rentetan kejadian tadi, akhirnya kita sampai ke pertanyaan pamungkas. Jangan-jangan ini bukan lagi sekedar insiden-insiden kecil yang terpisah. Jangan-jangan ini adalah cerminan dari masalah yang lebih besar, masalah sistemik. Coba deh kita rangkai lagi ya. Insidennya berulang terus bertahun-tahun di banyak wilayah. Masalahnya bisa datang dari mana aja, dari depo, mobil tangki, sampai ke SPBU-nya. Terus, hasil investigasinya bisa beda-beda, kayak kasus Samarinda tadi. Belum lagi kalau kita dengar soal isu-isu korupsi di industri ini. Dan responsnya selalu cuma kayak tambal sulam. Kalau semua ini kita gabungin, gambaran besarnya mulai kelihatan. Ini bukan lagi soal 1-2 tangki bocor atau beberapa oknum nakal. Ini mengarah pada pertanyaan serius soal pengawasan dan kontrol kualitas di seluruh rantai pasokannya. Jadi, pertanyaan terakhir yang paling penting untuk kita semua, para pemilik kendaraan di seluruh Indonesia, adalah sampai kapan siklus yang merugikan dan bikin frustrasi ini akan terus berlanjut? Dan apa sih yang sebetulnya harus dilakukan untuk benar-benar memutus mata rantai masalah ini?